Perkenalkan, nama saya Lestianto, akrab dipanggil Mas Cantrik. Saya tinggal di Salatiga, tepatnya Desa Noborjo, RT 2 RW 10, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz, tapi sebelumnya saya ingin berbagi cerita dulu kenapa saya bisa di Ahad pagi ini. Setahun yang lalu, saya adalah manusia yang paling dibenci Allah karena yang saya lakukan tiap hari penuh kemaksiatan, dari mabuk, judi, dan maksiat yang lain. Tapi berkat doa istri saya yang selalu sabar melihat kelakuan saya, tepatnya pada Ramadan tahun yang lalu, Allah memberi pertolongan pada saya. Mulai saat itu, saya mulai meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya mulai belajar agama sekitar 6 bulan yang lalu. Secara tidak sengaja, saya memutar radio dan menemukan gelombang Persada FM, yang waktu itu sedang diputar fitnah terhadap MTA oleh Marzuki. Saya tidak menyebutnya ustadz atau kiai karena suara yang keluar dari mulutnya tidak pantas disebut seorang kiai. Maka saya berpesan pada umat Islam untuk berhati-hati pada seorang yang mengaku kiai tapi cuma bisa membawa berita bohong atau fitnah. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Marzuki karena fitnah beliau pada MTA, saya jadi penasaran terhadap MTA dan mulailah saya selalu mendengarkan MTA melalui Persada FM. Dan manfaat yang kami rasakan dalam keluarga kami, merasa tenang setiap mendengarkan ceramah Ustadz Sukino. Contoh, istri saya banyak sekali perubahannya. Dulu sebelum mendengarkan MTA, kalau diajak berhubungan selalu beralasan yang macam-macam. Tapi sekarang setelah ngaji MTA lewat radio, sebelum tidur istri selalu bilang pada saya, badhe ngersak keriyen mboten Pak. Oh, itu kok ditertawakan kenapa? Ya? Itu yang sholihah itu baik, ya, maksudnya menawi ngersakaken mumpung kula dereng tilem. Udah, mungkin nek pun tilem kula nek digugah sok angel, itu bagus itu. Baik. Kayak tertawakan jane koyo ngono ya. Bapak-bapak itu jane seneng nek ditawani istrinya. Kadang kala dijak wae angel iki nawani, ya itu sholihah itu. Baik itu. Terus? Dan sekarang kami sangat takut meninggalkan sholat. Selanjutnya kami mohon doa pada Pak Ustadz agar kami sekeluarga dapat istiqomah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi. Demikian Pak Ustadz, sekarang saya dan istri ada di Ahad pagi ini. 2 kali ini saya dan istri di Ahad pagi. Pertanyaan saya, 1. Saya pernah melaksanakan jamaah 40 hari tanpa putus di Masjid Jami tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Kata hadis akan terhindar dari api neraka dan terhindar dari sikap kemunafikan. Sahihkah hadis ini Ustaz? Yang kedua, apakah Allah akan tetap menyiksa atas dosa-dosa saya setelah saya bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi? 3. Saya punya dadu yang dulu saya buat bandar dadu dan sekarang sudah saya kasihkan kepada teman. Dosakah saya apabila dadu tersebut dibuat judi oleh teman saya? Apa yang harus saya lakukan? Demikian Pak Ustadz, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya, saya turut bergembira karena sudah dapat hidayah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Tahuilah bahwa apa yang tidak menjadikan kamu tidak suka, mungkin di balik itu ada hikmahnya. MTA banyak difitnah sampai Kiai Marzuki tadi menyebar fitnah ke sana kemari, ternyata malah enek sing kecantol MTA. Gitu.
Difitnah MTA begini, MTA begitu. Lah sekarang ini tadi malam ada yang lihat TV One enggak? Ya? Lihat. Katanya di Purworejo Tituruh sana MTA di demo, dibubarkan pengajian. Ya, Tituruh. Tapi alhamdulillah warga MTA termasuk ibu-ibunya tidak ada yang takut. Semuanya tidak ada yang takut. Itu loh. Kedua rumahnya yang dipakai untuk pengajian, konon kabarnya temboknya sampai ambrol. Ya. Di situ. Ya itu. Karena apa? Goro-goro ngaji. Iya kan? Ngaji Quran. Yang begitu tuh ya orang Islam. Iya enggak? Ini bareng pameran pupu Ratu Ayu. Ada yang lihat ya? Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu, malah didukung kan. Nah, itu kan. Mata mereka itu melihat yang hak dan tampak batil. Melihat yang batil tampak hak. Tapi kita masih prasangka baik, biarkan saja. Kemarin kan mau tempat ke pengajian itu dipager, tidak boleh masuk. Ya udah ngajinya di jalan. Ngumpul di jalan itu pengajian tetap jalan pengajian. Ini pimpinan-pimpinan Purworejo datang ke sini nanti akan laporan pada saya. Ya, ngaji di jalan, tetap didorong-dorong. Ada yang dorong dia, tidak ada yang takut didorongnya sampai itu putri-putri juga biarkan saja. Diusir katanya tidak boleh MTA di desa itu. Ya kita masih sabar, diusir karena mereka tidak tahu gitu aja. Tapi kalau nanti nekat, tarik garis. Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat kelanjutannya innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fiddin wa akhrajikum min diyarikum wa dhuharu ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humul muzzalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil pada siapa saja selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agama. Tidak memusuhi kamu dari kampung halamanmu karena agama. Allah mencintai orang yang berbuat adil, yang berlaku baik dan buat adil. Ayat kelanjutannya Allah bertanya, orang Allah melarang kamu, melarang. Ya. Menjadikan mereka teman. Orang yang memusuhi kamu karena agama, mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agama, dan orang-orang yang membantu pengusiran kamu karena agama. Jadikan teman saja tidak boleh. Siapa yang menjadikan mereka teman, mereka termasuk orang-orang yang. Coba dibaca surat Mumtahanah ayat 8 ya 9 itu. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humud dhalimun. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada mengusirmu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu
dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jelas kan? Itu Allah. Ya. Mereka mengusir karena ngaji, mempelajari Quran dan sunnah Rasulullah. Diusir dari kampung halamannya. Diusir, nggak boleh, rumahnya dirusak, orangnya diusir. Ya masih kami biarkan. Pertama, kita anggap karena kebodohannya, karena tidak tahu. Kita ambil manfaatnya. Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Malah pengusiran itu ditayangkan di TV. TV One katanya tadi pagi menjelang subuh tadi Global TV katanya. Saya malah nggak lihat itu. Ya, akhirnya orang yang melihat sendiri mengerti. Yang baik, yang benar, yang baik itu yang diusir apa yang mengusir. Nanti kan masyarakat akan tahu. Ngaji kok diusir. Bareng pameran Ratu Ayu malah didukung. Jadi orang akan mengerti sing bener. Sing beneri sing usir wong ngaji apa sing diusir. Nah, nanti kan masyarakat semua yang melihat TV masih pro dan kontra. Ada yang langsung menilai kalau orang yang hatinya bersih, mata hatinya melihat akan mengatakan, oh ini orang tidak genah nih, wong ngaji. Dunia Indonesia sudah rusak begini karena sakit hati. Bangsa kita itu hatinya sakit. Maka korupsi merajalela, kemaksiatan merajalela, ya dah? Ya enggak? Wong ayu-ayu dipamerkan itu malah harusnya lihat saja itu menundukkan pandangan, malah ini dipamerkan di dunia juga. Sing duwe anak kok ya entuk, sing duwe mbok, sing duwe bojo kok ya oleh. Nah, dirinya sendiri itu kok ya seneng gitu loh. Mata hatinya buta. Sakit. Nah, itu tidak ada obatnya kecuali diobati Quran. Nah, ini obatnya baru datang aja dia diusir, dikaji. Tidak boleh. Jangan ngaji ngono kuwi, jangan ngaji Quran. Nanti tidak jadi wong ngerti gitu. Nah, ya kan nanti kita masih berprasangka baik. Pertama kan belum mengerti. Tapi saya tanya, mari lewat telepon, warga ngaji bagaimana? Takut apa tidak? Tidak. Ya, Sabtu yang akan datang tetap ngaji. Gitu dah. Tetap ngaji mereka walaupun tempatnya nanti kalau diusir lagi ya udah biarkan saja. Kalau mereka ya saya sampaikan ke aparat keamanan. Negara kita negara hukum. Ada polisi, ya dah. Sana ada polisinya juga, Polres, Polsek ada. Nah, kecuali kalau polisinya udah tidak bisa ngatasi, nanti diatasi sendiri. Allah sudah mengatakan jadi kan? Allah mengatakan tidak boleh kamu jadikan mereka kawan, tapi sekarang masih kita anggap satu kawan malah saudara, ya karena mereka belum tahu. Kita berprasangka baik, kita beritahu, kita nasihati. Nah kalau itu nekat, oh berarti orang yang mata hatinya buta. Kita nggak boleh menjadikan teman mereka, nggak boleh. Jadikan teman itu nggak boleh. Siapa menjadikan teman orang yang mengusir karena kamu agamamu? Kamu orang zalim, dikatakan oleh Allah menjadi orang zalim. Kita tidak suka menjadi orang zalim. Ya dah, mana sudah sampai Kapolresnya sudah telepon sudah ini sekarang TPM sudah ada di sana juga, ya. Lihat bagaimana nanti. Polisi ya ada cuma mengevakuasi saudara-saudara kita yang rumahnya dirusak, khawatir ada. Padahal mereka tidak takut. Khawatir nanti terjadi pertumpahan darah atau mana diangkut tumpak ke mobil polisi di ke polsek ya dah nurut saja. Tapi nanti tetap pengajian jalan. Kalau terus gitu lagi ya nanti Allah akan memberi pertolongan. Bukannya kita takut, kasihan pada mereka. Kita ambil manfaatnya kan? Kata Allah, apa yang menjadikan kamu tidak suka di balik itu ada manfaatnya. Tentu kita mengaji diusir ya tidak suka, tapi kita ambil manfaatnya. Apalagi disiarkan TV, kita tidak malu tidak. Mata masyarakat manusia malah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Mengaji di tempat-tempatnya sendiri kok diusir. Terus kemudian orang masyarakat tanda tanya, bagaimana aparat keamanan kalau terjadi semacam itu? Indonesia punya aparat, punya polisi, ya. Bagaimana kalau ini yang melanggar hukum malah dibiarkan?
Yang menurut hukum yang berlaku, MTA itu sudah resmi boleh tumbuh di seluruh Indonesia ini. Dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau itu dibiarkan, yang melanggar undang-undang malah diberi kesempatan, pelanggaran-pelanggaran akan makin banyak, akan makin terjadi. Negeri ini mau jadi apa? Maka wakil-wakil rakyat yang ada di sana harus bicara. Ya, ini wakil rakyat kita ada datang ke sini. Tampaknya tadi datang ya. Ada, Sir. Ini coba ngatek aja Pak wakil rakyat itu. Nah, ini wakil rakyat ini dituntut nanti di hadapan Allah itu. Ya. Dicatat ini. Wakil rakyat masih muda ini kalau nggak berani ya ada. Apa meneh sing wis tuwa, sing nome rawani ya. Tapi insyaallah tidak. Nah ini wakil rakyat sudah mendengar. Aparat polisian, keamanan sudah tahu. Ya. Konon kabarnya yang sampai kepada saya provokatornya malah camat dan lurah. Itu kebenarannya nanti bagaimana? Jadi itu ya nanti camat dan lurah. Ulah jadi camatnya Kementus era karuan. Ya, kalau udah Kementus itu jadi lurah camat, kalau sudah tidak jadi camat berapa tahun tuh? Jadi lurah berapa tahun? Kalau sudah tidak jadi nanti kamu peringas-peringis tak kamu nanti. Karena itu Pak, itu lurah camat tapi melawan undang-undang negara, pemerintah. Negara melindungi padahal camat dan lurah harusnya menjadi penegak hukum. Malah perusak begitu. Ini baru kabarnya yang sampai kepada saya, katanya provokatornya malah camat dan lurahnya. Nah, ini sudah TPM sudah di sana, nanti akan ditegakkan hukum ya menurut peraturan yang berlaku ini. Ya. Wakil Presiden waktu di Jakarta, Wakil Presiden beri sambutan. Bahkan pengajian MTA itu sudah berkembang di mana kok malah camat, lurah. Nah, dan orang-orang yang mendukung. Maka kalau nanti ada orang-orang semacam itu kok tampak nyalon jalan jadi wakil rakyat, sebentar lagi kan ada pemilihan. Ya enggak? Manusia-manusia semacam itu jangan dipilih. Jangan ada yang pilih macam itu. Burung kuasa udah Kementus, nanti kalau kuasa tambah MTA dingin-dingin tidak nanti. Tapi tidak bisa, Allah memberi pertolongan pada kita. Kalau kita yakin intan surullah yansurkum. Kalau kita lurus dalam menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Yang kita harapkan pertolongan dari Allah. Adapun lewat ini, pertolongan apa lewat saudara kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, atau lewat di aparat kepolisian, atau lewat itu pertolongan Allah akhirnya datang. Dan pasti insya Allah kalau kita lurus di jalan Allah akan datang. Kembali pada pertanyaan saudara tadi. Cantrik apa dulu pernah ngawula ning dukun kok celukane cantrik itu. Ya, biasanya cantrik itu kan dulu melu dukun. Jadi nyantri dukun. Ya, dengarkan pidatonya Pak Marzuki, malah itu baru cantrik saja udah ngerti. Padahal cantrik ketika dia mendengarkan pidatonya Pak Marzuki tadi, dia belum jadi orang Islam yang baik. Wah, dadu nih WC di ya. Dadu tahu dadu. Apa dadu itu? Nah, gotok-gotok ya. Main dadu masih dijalankan mabuk, menjalankan sholat itu ya orang genah ora salat wong mabuk kok sholat. Ya. Tapi mendengarkan suara itu udah tidak suka. Ya. Akhirnya tidak sengaja Allah membuka hidayah lewat radio Persada, radio MTA. Sadar dia akhirnya. Baru menyesali dosa-dosa saya yang lalu apa diampuni oleh Allah. Dibaca surat Al-Anfal 38 itu. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, apa? Orang-orang kafir, kalau kamu tadi belum sholat, gane main dadu, main kertu, main ya judi-judi yang lain, malah mabuk, memang orang kafir. Ya, kalau kamu berhenti dari kekafiranmu menjadi orang Islam, semua dosamu yang lalu diampuni. Di sing mendem, di sing mabuk, di sing zina, ampuni kabeh oleh Allah. Bahagia toh kamu? Jadi orang Islam dosanya habis. Tapi ingat, jangan sampai kumat lagi. Kalau sampai kambuh lagi, ya dah. Yang tadi nilai baik penghapus dosa-dosamu, sekarang kebaikanmu hapus lagi. Balik dosa-dosa lagi, hukum oleh Allah dengan dosa-dosamu. Jadi kalau sudah menjadi orang iman, jangan kamu kafir lagi. Kalau kafir lagi sesudah beriman, dah tidak ada taubatnya. Nah sekarang kamu bahagia. Ya, diampuni semua dosa-dosamu. Jaga, jangan sampai kembali kepada kafir lagi. Dan istrimu juga setia ya, baik. Sebelum ngaji Quran, kalau diajak hubungan, semoyo, kesel, macam-macam lah. Bareng ngaji Al-Quran, setiap mau tidur ditawani. Ngersakaken mboten Mas. Kan bagus sekali. Maksudnya ya baik. Ampun ngatos kula menika pun kebaca tiru diungkeh-ungkeh wis pun ngantuk lah ya. Nah, tadi kan berubah kan dituntut dengan Quran. Karena apa? Tahu dia dengarkan hadis Nabi mengatakan kalau seorang wanita diajak hubungan oleh suaminya tidak mau, dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho. Suaminya marah, ridho. Itu suatu kebaikan. Maka dari itu, kalau itu dipertahankan keimananmu, tapi tunggu. Kalau kamu dulu main dadu, main judi, mabuk, tidak ada apa-apa. Kalau kamu nekat ngaji di NTA mulai ngamalkan, tunggunen nanti. Nah, mesti kamu akan dibenci oleh masyarakatmu, dikucilkan. Ya, seperti yang terjadi di Pituruh ini. Ingin tahu gambaran di Pituruh tadi ada yang lihat nggak? Kalau nggak ada coba sekarang diputarkan sebentar itu. Biar diputarkan dilihat di tayangan itu. Ya, siap biar diputarkan sebentar. Suaranya agak dikeraskan biar dengar. Kericuhan terjadi di Desa Prigelan Purworejo, Jawa Tengah ketika warga mengusir paksa kelompok Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA yang melakukan pengajian di jalan setempat. Aksi penolakan pengajian oleh warga MTA kembali terjadi di Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Jalan menuju rumah Sumargo, sesepuh MTA ditutup warga. Akibatnya warga MTA yang akan ke rumah tertahan di jalan tengah sawah. Awalnya peristiwa tersebut, Sumarga dan warga MTA meminta IMB berupa tempat tinggal. Namun IMB keluar berubah menjadi tempat usaha dan ibadah. Pihak desa sudah mengingatkan, namun rupanya tidak diindahkan oleh pengurus MTA. Akibatnya warga resah dan marah kepada warga MTA. Penolakan sudah dilakukan yang ketiga kalinya. Upaya untuk duduk bersama warga dengan MTA gagal dilakukan. Nah, iya dah. Itu kan aliran sesat. Itu masih banyak, dan sedikit saja cuplian saja. Tempat ke sana dipageri. Padahal ke rumahnya sendiri. Katanya rumah itu untuk rumah tinggal kok nggak ngaji. Gitu. Padahal di daerah itu tuh tidak ada IMB. Banyak rumah-rumah itu bangun rumah itu belum ada IMB. Rumah-rumahmu pun sudah ada IMB itu. Kebanyakan kan tidak. Kampung itu apalagi itu di kampung enggak. Jadi rumah-rumah itu banyak yang tidak pakai IMB. Itu pakai IMB.
IMP-nya untuk rumah tinggal lah kok nggo ngaji. Ya. Lah rumah tinggal nggo ngaji apa ora entuk to? Ya. Rumah tinggal nggo judi wae entuk gitu kok. Tinggal tinggal nyimpen pelacur aja itu kok. Itu kan malah gue ngaji. Alasannya kita kan alasan yang dicari-cari. Nah, mestinya kalau itu disamakan dengan tempat ibadah, FKUB-nya harus turun tangan. Ya, yang mengatur larangan tempat ibadah itu misalnya ke gereja, masjid, kelenteng itu ada aturannya. Tapi kalau rumah tinggal terus saat dipakai pengajian itu tidak salah. Pengajiannya sesaat, rumah tinggalnya tiap hari di situ untuk pengajian. Itu orang masalah yang dicari-cari. Makin terkenal NTA, disiarkan TV kan makin terkenal. Gitu, makin terkenal. Walaupun mungkin ada dua penilaian. Nah, NTA sekarang diuprak-uprak ben, ora bubar, enggak akan bubar. Itu pupuk keimanan. Justru dengan kamu begitu kan insya Allah makin subur. Ya, pesertanya makin akan berdatangan makin banyak. Makin banyak. Maka asa antakrausai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka, kalau itu ada baiknya buat kamu. Kita percaya saja kepada janji Allah. Baikannya yang kita tunggu-tunggu. Apa kebaikan di balik itu, apa yang akan terjadi ya? Insya Allah akan membawa kebaikan. Dan saya yakin orang-orang yang demo tadi karena tidak tahu ada penggeraknya. Penggeraknya tadi konon kabarnya camat dengan lurahnya. Itu nanti yang akan diambil perkaranya itu nanti. Ya, itu jadi saudara siapa tadi yang cantik tadi namanya siapa tadi? Lestianto. Lestianto ya, Mas Lestianto. Gembiralah kamu. Insyaallah dosa-dosamu yang lalu menurut surat Al-Anfal ayat 38 tadi semua dosamu diampuni semua. Tapi kalau kamu kafir lagi ya jangan tanya. Dosamu kembalikan semua, kebaikanmu gugur semua. Maka pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Serah diri pada Allah. Terus apa lagi? Tadi ada yang belum dijawab, dadu yang sudah. Ya, itu mestinya dadu jangan kamu berikan temanmu. Gitu. Kalau kamu namanya diminta aja, dibakar atau dibakar, dirusak. Nanti kamu sudah berhenti tidak main dadu, mbok kayak kancamu untuk modal itu nanti. Berarti kamu membantu kepada kemaksiatan. Ya, jangan diberikan. Itu bekasnya alat untuk perjudian kok dikasihkan temanmu. Wis mari judi ning nyoh terusno gitu. Terusno aku sik kowe mandek terusno kowe wae. Nah, enggak boleh itu. Itu namanya ta'awanu alal ismi. Bantu membantu dalam perbuatan dosa. Sedang itu dilarang oleh Allah.